Selamat pagi untuk Anda, semoga Anda dalam kondisi sehat. Kita berjumpa lagi, pertemuan ke-12. Nah, kali ini kita akan membicarakan satu topik terlebih khusus mengenai sastra. Nah, konteksnya adalah mengapa perlunya kita membahas ini, karena memang hidup ini tidak bisa terlepas dari seni atau karya sastra. Oleh karena itu, kita patut untuk melihat atau bahkan menghargai sastra-sastra yang ada, khususnya kita nanti melihat bagaimana konsep-konsep dasar cerpen dan novel itu. Meskipun nanti penekanannya akan saya sampaikan adalah cerpen, tetapi pada hakikatnya cerpen dan novel itu hampir sama, hanya memang persoalan ketebalan dan permasalahan yang diangkat lebih kompleks novel daripada cerpen. Nah, kita akan melihat nantinya di slide-slide berikutnya bagaimana bentuk apresiasi sastra khususnya cerpen dan novel nanti akan kita bahas. Nah, kita lanjut pada slide yang kedua, kita melihat sebenarnya kata apresiasi itu apa konsepnya atau pengertiannya. Kemudian nanti untuk apa kita perlu melakukan apresiasi sastra, tujuannya untuk apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada dasarnya ketika dikatakan apresiasi, berarti sebenarnya kita sedang, pada umumnya adalah konsep dasarnya mengapresiasi berarti memberi penilaian. Nah, penilaian di sini bentuknya tidak harus semata-mata dengan angka, tetapi nanti terkait erat dengan sikap kita, ya, sikap atau attitude kita terhadap sebuah karya sastra. Nah, oleh karena itu nanti kalau ingin kita artikan lebih lanjut, memberikan sebuah konsep apresiasi. Ketika kita melakukan apresiasi berarti kita sedang memberi pemahaman atau mencari tahu, mengkaji atau menjelaskan, ya, dan menilai teks-teks prosa. Nah, khususnya cerita pendek dan novel. Artinya semua keaktifan dari kata-kata ini tujuannya adalah nantinya adalah melakukan proses apresiasi. Nah, apa yang harus kita dapatkan setelah kita menilai? Nah, sebenarnya yang diharapkan adalah kita nanti mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan. Nah, ya, banyak sekarang cerpen-cerpen dan bahkan novel-novel yang ketika kita baca menambah wawasan dan pengetahuan, ya, yang tadinya kita tidak tahu tentang hal itu, namun setelah kita membaca prosa berupa cerpen atau novel itu, kita mendapat informasi terbaru, ya, hal-hal yang tidak kita ketahui. Misalnya katakanlah nanti prosa yang diceritakan tentang peperangan, tentang kerajaan zaman-zaman dahulu, nah itu bisa menambah kita nanti memahami informasi-informasi terbaru. Dan juga memang tujuannya diharapkan ketika kita nanti membaca atau melakukan apresiasi sastra, maka sangat diharapkan bagaimana sastra itu nantinya mampu untuk, ya, untuk pemberian, ya, atau paling tidak nanti untuk memperhalus atau nanti membuat perilaku kita atau budi pekerti kita semakin baik. Nah, dengan nilai-nilai yang dimuat di dalam sebuah sastra, novel atau cerpen, diharapkan memang nanti kita mendapatkan sebuah pembelajaran budi pekerti atau moral, gitu ya, akan semakin lebih baik, dan kita menyadari bahwa kisah-kisah yang ada di sana benar-benar dianggap untuk tujuan, ya, memberikan moral yang baik, pesan-pesan yang baik, dan tentu tujuannya adalah juga bisa mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa kita. Nah, sastrawan itu tidak bisa terlepas dari bahasa karena sarananya adalah bahasa, menyampaikan ide-ide melalui kata-kata yang puitis. Nah, oleh karena itu nanti memang ketika orang-orang melakukan apresiasi, maka secara tidak langsung dia sedang menambah ilmu pengetahuannya. Nah, kira-kira begitu. Nah, terakhir sebenarnya tujuannya adalah ketika kita melakukan apresiasi sastra, berarti kita nantinya diharapkan mampu memberi penghargaan, ya, penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap sastra-sastra yang ada di Indonesia. Kita harus bangga memiliki corak dan ciri sastra yang ada di Indonesia, dan sebagai penambah khazanah budaya kita tentunya, karena memang
budaya yang ada di Indonesia termasuk budaya lisan ya, itu banyak sekali sastra-sastra yang diangkat dari zaman-zaman dahulu, dan itu sebenarnya juga mampu ya memberikan sebuah khasanah ya, keunikan-keunikan terhadap karya sastra di Indonesia, dan tentunya nanti akan membawa kita kepada kemampuan memahami, intelektual kita akan bertambah sebagai manusia Indonesia, memahami misalnya kalau sastranya adalah konteksnya tentang keindonesiaan ya, jadi kita memahami bagaimana konteks keindonesiaan kita. Nah itulah beberapa pengertian dan bahkan tujuan-tujuan yang diharapkan mengapa perlu akhirnya sastra ya, dalam hal ini cerpen dan novel itu kita bahas. Nah kita lanjut pada slide yang ketiga. Nah di sini saya memberikan lebih spesifik lagi manfaat ya, manfaat yang nantinya diharapkan mampu dari kita melakukan apresiasi sastra. Nah, tentu manfaatnya akan membantu pembaca untuk lebih memahami kehidupan dan memperkaya pandangan-pandangan kehidupan. Ya jelas ya. Misalnya kalau bentuk sastranya adalah berkaitan tentang agama, sastranya tentang politik, sastranya itu berbentuk tentang pendidikan, misal seperti Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi saya pikir orang membacanya akan mendapatkan pandangan-pandangan tentang pendidikan misalnya. Dan kemudian mampu juga mempertajam kepekaan sosial ya, budaya, religi. Nah ini juga sangat penting. Barangkali dengan kita senang melakukan apresiasi sastra, kita akan memahami seluk-beluk ya keresahan si penulis lewat pesan-pesan yang disampaikan, sehingga kita nanti mampu merasakan kepekaan sosial kita. Kalau misalnya di dalam cerpen atau novelnya adalah sikap perjuangan, nah otomatis akan membantu kita juga merasakan kepekaan tentang perjuangan ya, tolong menolong misalnya, atau bahkan nanti persoalan-persoalan sulit lainnya. Nah tentang budaya dan religi itu bisa. Nah selanjutnya juga bisa mampu mengasah ya, seperti yang tadi, mengasah kepribadian, memperhalus budi pekerti, memperkaya kemampuan berbahasa juga bisa, juga mampu memberikan sumbangan yang besar memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit dipecahkan dalam masyarakat. Nah seperti contoh novel Laskar Pelangi, saya pikir ini satu novel yang sangat baik ya, bagaimana seorang Andrea Hirata mengangkat sebuah permasalahan pendidikan yang mungkin selama ini tidak ada solusinya, tetapi lewat adanya sebuah apresiasi sastra, penulisan novel itu, maka secara tidak langsung akan memberikan pandangan-pandangan tentang kondisi pendidikan di sana. Dan barangkali juga kondisi pendidikan yang ada di sana di Bangka Belitung ya, bukan hanya itu saja, barangkali di beberapa negara luar juga demikian, khususnya di Indonesia, mungkin beberapa daerah-daerah yang lain juga masih banyak mempersoalkan tentang pendidikan. Nah itu bisa dengan mendapatkan itu. Nah tentu juga melatih ya sejumlah kecakapan berbahasa seperti membaca, menyimak ya, bicara dan menulis. Nah itu manfaat-manfaat yang langsung bisa dirasakan bagaimana nanti ketika kita melakukan apresiasi sastra. Nah kita lanjut slide 4. Lantas bagaimana sebenarnya cara kita ya yang dimaksud dengan melakukan apresiasi? Sebenarnya ada banyak cara yang patut atau pantas kita lakukan sebagaimana kita yang dimaksud melakukan apresiasi sastra. Nah ada bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan, misalnya ketika Anda sedang menonton atau menyimak misalnya pembacaan teks-teks sastra, cerpen ataupun novel, atau misalnya Anda sedang menonton langsung pertunjukan dramatisasi ya boleh, atau monolog karya prosa. Nah itu juga bisa. Nah itu ketika Anda sedang ikut terlibat di dalamnya sebagai penonton, nah tentu kita sedang melakukan apresiasi sastra, sebab ketika Anda selesai menonton pasti ada hal-hal yang Anda peroleh dari apa yang sudah ditonton. Mungkin Anda punya pandangan khusus tentang permasalahan-permasalahan yang diangkat misalnya dalam drama ataupun nanti dalam monolog-monolog karya sastra, itu bisa. Nah yang kedua bisa juga Anda sekadar mendengarkan pembacaan cerpen atau dongeng ya. Nah saya pikir orang tua kita dulu lebih banyak bercerita tentang kita ya, tentang kisah-kisah atau petuah-petuah. Nah itu secara tidak langsung juga akan membawa kita bagaimana yang disebut dengan apresiasi sastra.
Nah, bisa juga langsung membaca cerpen atau novel itu ya dari teksnya. Jadi kita membaca sendiri secara mandiri. Atau misalnya kita setelah membaca barangkali memberikan tanggapan ya. Kita mungkin memberikan apresiasi secara lisan maupun tulisan ya. Bisa kita sampaikan atau misalnya mengikuti forum-forum sastra atau mengikuti misalnya bengkel-bengkel sastra, kita terlibat di dalamnya lalu memberikan sebuah kajian-kajian dan tulisan-tulisan. Nah, itu namanya bisa salah satu juga bentuk atau cara apresiasi. Atau misalnya melakukan pembacaan. Nah, kalau tadi kita cukup mendengar sebagai penonton, nah sekarang kita sebagai pelakunya boleh. Kalau misalnya kita ikut dalam suatu ya teater ya, lembaga-lembaga tentang perfilman, tentang drama, ikut kursus seperti itu ya, itu ikut casting misalnya, itu termasuk kita sedang melakukan itu. Nah, kemudian juga atau menulis kembali ya, cerpen atau novel yang dibaca dengan karangan sendiri ya. Misalnya kita lakukan versi yang lain yang masih temanya masih sama misalnya. Atau bagi kita yang sedang melakukan adaptasi cerpen atau novel menjadi sebuah naskah drama ya. Nah, ini biasanya tugas seorang sutradara ya. Dalam sutradara itu biasanya senang melakukan adaptasi, misalnya sebuah film seperti kita pelajari dalam pertemuan Ali Wahana. Saya pikir banyak hal yang diadaptasi di sana dari novel menjadi film misalnya. Nah, ini juga sedang melakukan apresiasi sastra ya. Nah, ini beberapa bentuk dan cara melakukan apresiasi sastra. Kita lanjut slide yang kelima. Di slide yang kelima ini gambaran umum ya, bagan prosa secara umum. Nah, kalau kita perhatikan di situ memang prosa itu kalau kita definisinya adalah karangan bebas ya. Nah, karangan bebas itu ada dua secara pembagiannya. Ada karangan bebas yang nantinya bersifat non-fiksi. Nah, non-fiksi ini biasanya bersifat yang ilmiah. Sementara fiksi atau fiktif itu bersifat imajinasi. Nah, itu pembagian secara umum. Jadi ada yang dikarang bebas berdasarkan keilmiahan dan ada juga karangan yang memang tidak berdasarkan keilmiahan tetapi berkaitan tentang bagaimana penulisan-penulisannya dilakukan secara puitis ya, menekankan bagaimana nanti gaya-gaya bahasa yang dipakai dan kreatif imajinatif. Nah, kalau kita lihat memang non fiksi itu cukup banyak pembagiannya ya, bisa berupa artikel ya yang biasa kita baca di dalam koran-koran, esai juga demikian, biografi ya, bagaimana riwayat hidup seseorang ditulis orang lain, autobiografi yang ditulis diri sendiri, ada surat, buku harian dan memoir dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa contoh yang termasuk kategori prosa yang dimaksud non fiksi yang bersifat nanti ilmiah. Sementara ada prosa yang bersifat fiksi. Nah, ini biasanya kita bagi lagi menjadi dua, apa yang disebut dengan prosa lama dan prosa modern atau prosa baru. Nah, prosa lama itu biasanya berkaitan tentang cerita-cerita yang memang cukup lama ya, apakah istilahnya dongeng, fabel, hikayat, ada legenda, mitos, cerita-cerita penggeliat hati, cerita perumpamaan dan kisah-kisah. Nah, ini biasanya memang dari kurun waktunya ini cukup lama ya. Bagaimana nanti persoalan-persoalan ya, bisa tentang masyarakat ya, tentang hewan, mitos-mitos kepercayaan di suatu daerah, hikayat-hikayat ya, kemudian perumpamaan-perumpamaan ataupun kisah-kisah atau legenda-legenda tertentu. Nah, ini akan dibahas di dalam prosa-prosa lama. Nah, sementara prosa modern itu memang dia sudah lebih menekankan kepada bagaimana penulisan-penulisan yang termasuk nanti dalam bentuk-bentuk cerpen dan novel atau roman. Nah, ini biasanya dilakukan pembagiannya. Nah, itu kerangka atau bagan secara umum dari pembagian yang namakan nanti jenis ya, yang disebut bagan apresiasi ya dalam bentuk bagan prosa. Kita lanjut slide yang ke-6. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa di pertemuan ini kita akan menekankan pembicaraan tentang cerpen dan novel ya sebagai bentuk pembicaraan. Namun untuk bagian novel tidak perlu saya bicarakan karena memang secara umum ada persamaannya dengan cerpen, sebab novel dan cerpen itu hanya dibedakan berdasarkan
kekomplekan masalah-masalah yang diangkat dan ketebalan persoalan-persoalan episode-episode yang ada di sana, dan bahkan nanti latar-latarnya cukup luas. Nah, sementara cerpen itu sebenarnya ciri-cirinya itu bisa langsung kita baca itu sekali duduk, paling tidak 25 menit selesai, atau mungkin ada cerpen yang 10 menit juga bisa kita baca, itu paling tidak bisa selesai, karena memang nanti tidak akan melebihi antara 5.000 kata. Kemudian persoalan-persoalannya itu ya tunggal, ya, tidak pelik seperti yang dalam novel, sederhana saja, cukup hanya satu bagian yang dibicarakan dan alurnya sederhana. Artinya ketika kita baca itu sangat mudah, jadi tidak akan sulit untuk memahami cerpen-cerpen yang ada. Nah, itu ciri-ciri khusus dari cerpen, ya. Sementara novel ya tentu kebalikannya, permasalahan-permasalahan cukup pelik, ya, kompleks, aktornya banyak, ya, kemudian alurnya kalau kita lihat cukup banyak, jadi bisa kita lihat ceritanya itu nanti dari satu ke alur yang lain itu berbeda-beda, tetapi nanti akan bermuara pada nanti persoalan endingnya. Nah, itu ciri-ciri cerpen dan novel. Nah, kita lanjut pada slide yang ketujuh. Nah, berbicara apresiasi atau melakukan analisis atau penilaian terhadap sebuah prosa di dalam cerpen atau novel, paling tidak ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, apa yang disebut dengan fakta cerita, dan yang kedua, apa yang disebut dengan sarana cerita. Nah, fakta cerita adalah memang data-data yang langsung bisa kita temukan dari persoalan-persoalan yang diangkat dalam prosa itu, baik cerpen maupun novel. Misalnya yang pertama tentu dari alur, ya, alur atau plot, ya, kemudian penokohan dan latar. Nah, sementara dalam sarana-sarana cerita itu bisa disampaikan lewat yang namanya tema, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, di berikutnya akan saya jelaskan bagaimana maksud-maksud yang saya sampaikan ini, fakta cerita dan sarana cerita. Kita lanjut di slide yang 8. Fakta cerita yang pertama itu berupa plot atau alur. Nah, alur cerita itu biasanya adalah rangkaian, ya, rangkaian cerita atau jalinan cerita dalam prosa yang sebenarnya pada intinya itu akan memberikan sebuah gambaran atau peristiwa yang di dalamnya memuat unsur sebab akibat. Jadi kalau tidak ada plot, maka tidak mungkin pesan nanti akan disampaikan dengan baik. Jadi faktanya harus jelas. Nah, plot itu secara umum sebenarnya rangkaiannya, mengapa disebut rangkaian? Karena ada hal-hal yang diikuti menjelaskannya. Misalnya dalam plot itu akan terlihat dalam sebuah cerpen atau novel, tentu yang pertama sekali dimunculkan dalam plot itu adalah perkenalan, gitu ya. Perkenalan antara siapa-siapa tokoh-tokoh di sana akan kelihatan, siapa yang menjadi nantinya tokoh protagonis, ya, antagonis atau tritagonis, itu akan kelihatan. Nah, setelah dilakukan perkenalan, tentu nanti selanjutnya plot itu akan mengarah kepada komplikasi, ya. Komplikasi ini sudah menjadi mengarah kepada persoalan-persoalan yang cukup pelik, dan kemudian nanti setelah komplikasi masuklah yang namanya sebuah konflik, ya. Konflik ini sudah masuk kepada persoalan yang memang segera ditangani. Nah, setelah ada itu kemudian kembali lagi agak menurun, mencari solusi, ya, mencari solusi. Nah, kemudian nanti kalau memang berdamai ya berdamai, kalau tidak ya memang tidak. Nah, itu kira-kira gambaran umum dari plot, bahwa ada beberapa rangkaian-rangkaian itu yang harus diingat. Oke, berikutnya kita lanjut kepada fakta cerita yang kedua, yaitu persoalan penokohan. Nah, sederhananya penokohan adalah orang-orang yang membawakan penggambaran-penggambaran atau perilaku-perilaku yang ada dalam aktor dalam cerita. Nah, biasanya penokohan-penokohan itu tergantung sebenarnya dari sutradara bagaimana menggambarkan ciri-ciri yang tampak ketika nanti berada di dalam sebuah cerpen atau bahkan novel. Nah, biasanya beberapa teknik yang dilakukan si penulis atau si pengarang, bisa aja misalnya dia menggunakan teknik naratif, jadi dia hanya menceritakan seluruh bagaimana karakter si tokoh-tokoh yang ada, atau misalnya melukiskan, ya, cukup mendeskriptifkan, melukiskan misalnya katakanlah nanti
seorang tokoh berperawakan muda, rambut keriting, ya, pendek, hitam. Nah, itu sedang melukiskan atau melakukan peragaan-peragaan, ya, menunjukkan langsung bagaimana karakternya, apakah pemarah atau tidak, atau lewat teknik wawancara. Jadi ketika nanti para penulis itu bisa melakukan dengan dialog-dialog yang dimunculkan. Nah, itu beberapa penokohan akan terlihat bagaimana karakter para tokoh-tokoh yang ada. Nah, kemudian juga secara umum nanti kalau kita ingin bagi, selain yang saya katakan tadi bahwa pembagian umum tokoh itu ada tritagonis, ya, antagonis, ya. Nah, itu pembagian-pembagian yang harus dilihat. Ada yang orang-orang yang protagonis, yang antagonis, yang suka marah-marah, dan tritagonis pendamai. Sebenarnya ada jenis tokoh yang lain juga yang disebut dengan tokoh datar, ya, flat karakter, atau tokoh yang kompleks, ya. Jadi tokoh datar artinya nanti karakternya itu saja kelihatan, ya. Kalau memang orangnya baik saja. Tetapi ada karakternya yang memang kompleks, misalnya awalnya baik, dia berubah lagi, pemarah, baik lagi, berubah lagi, balik lagi. Nah, itu kompleks. Nah, itu beberapa penggambaran umum dari penokohan. Kita lanjut di slide yang ke-10. Ini fakta cerita yang ketiga, yaitu mengenai latar. Nah, latar itu berkaitan erat bagaimana nanti posisi si penceritaan, ya, yang berkaitan erat dengan di mana tempatnya, misalnya kapan waktunya, ya, bagaimana peristiwanya, bagaimana sosialnya di sana, dan bagaimana latar religiusnya. Nah, itu semua akan mempengaruhi bagaimana sebuah nanti cerpen dan novel itu dikisahkan, diceritakan, akan memandang beberapa latar itu. Kita lanjut slide yang ke-11. Nah, kita masuk kepada hal yang kedua dari cerpen atau novel itu, yang itu disebut dengan sarana cerita. Nah, tentu sarana cerita seperti yang saya jelaskan tadi di awal akan memuat hal-hal, misalnya tema. Kita tahu tema menjadi pokok dasar sebuah persoalan prosa yang diangkat, sebab melalui tema akan kelihatan sebenarnya hal-hal apa yang akan didiskusikan, diangkat, dan bahkan dituliskan di dalam sebuah prosa itu. Nah, tema-temanya itu cukup banyak sebenarnya. Apakah tema-temanya tentang masalah kawin, perkawinan, antar agama, beda agama misalnya, atau tema tentang kenegaraan, ya, kepahlawanan, superhero, ya. Itu juga bisa banyak diangkat tema tentang budaya, tentang percintaan, ya. Itu banyak sekali tentang Tuhan. Nah, itu tergantung nanti kepada si penulis, kira-kira ketika ingin membuat sebuah prosa itu tema yang mana yang hendak diangkat. Nah, kemudian ada sudut pandang. Tentu sudut pandang pengarang itu akan terlihat nanti bagaimana cara dia melihat, ya. Bagaimana cara dia memandang sebuah persoalan itu. Apakah dia orang yang memang melihat persoalan itu simpatik, gitu, ya, atau memang dia yang sedang mengkritisi persoalan itu bisa, ya. Kemudian ada juga penekanan-penekanan, intention yang diharapkan dia, perhatiannya lebih khusus ke arah mana. Kemudian nanti cara-cara penyampaian, gayanya atau stylenya. Nah, biasanya setiap pengarang itu memiliki gaya-gaya tersendiri yang unik dan yang khas yang tidak dimiliki oleh pengarang-pengarang yang lainnya. Itulah mengapa satu sosok sastrawan dengan sosok sastrawan yang lain bisa dikenali lewat ciri-ciri penulisan karya-karyanya. Nah, sangat berbeda kalau kita lihat nanti bagaimana orang-orang tidak berkecimpung dalam sastra. Tetapi kalau memang dia seorang sastrawan, karya-karyanya itu bisa kita klasifikasi. Yang umum dia menggunakan jenis-jenis gaya bahasa apa, misalnya stylenya seperti apa, penulisan seperti apa, perumpamaan yang dipakai juga seperti apa. Nah, itu biasanya sarana cerita yang bisa langsung ditemukan dalam sebuah cerpen ataupun novel. Baiklah, kita lanjut di slide 12. Itu penjelasan secara umum bagaimana sebuah prosa melakukan apresiasi terhadap sebuah karya sastra, termasuk dalam hal ini prosa, novel, dan cerpen. Nah, itu penjelasan yang saya sampaikan, dan saya berharap Anda mudah memahaminya, karena memang persoalan apresiasi itu cukup penting kita lakukan, karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sastra, ya. Meskipun sastra itu
mungkin tidak kita tuliskan dengan baik, tapi ada baiknya kita patut untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap karya sastra. Nah, sampai demikian penjelasan saya, semoga Anda dapat memahaminya. Dan satu hal lagi, jika Anda memiliki waktu untuk memperdalam pemahaman kita tentang apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan ini, silakan Anda mencari sumber-sumber rujukan, ya, khususnya tentang dua sumber yang sudah saya sampaikan di sini. Anda boleh mendapatkan informasi tambahan tentang bagaimana pemahaman sebuah sastra, khususnya prosa yang tadi kita bahas, cerpen dan novel. Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Selamat pagi.